Selamat datang di channel Ucok Balam. Belajar itu penting karena ilmu adalah jendela hati. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, and comment agar kisah-kisah selanjutnya bisa kita tonton kembali. Selamat menyaksikan. Marga Tarihoran. Ya kawan, Marga Tarihoran. Kali ini kita akan coba ungkap sejarah Marga Tarihoran. Marga Tarihoran adalah termasuk dalam kelompok dari marga si Raja Borbor dan memakai nama Marga Tarihoran. Tarihoran adalah keturunan Oppu Datu Dalu. Ya kawan, Raja Tarihoran. Raja Tarihoran adalah anak dari Oppu Datu Dalu yang lahir dari Oppu Boru Sitompul. Tidak dapat dipastikan kawan di mana lahirnya Raja Tarihoran, tetapi diduga kuat bahwa dia lahir dan dibesarkan di perkampungan Datu Dalu di Desa Lumban Gurning, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Dugaan ini didasarkan pada sejarah bahwa setelah Oppu Datu Dalu menikah dengan Oppu Boru Tompul di daerah Silindung, mereka pindah ke Lumban Gurning, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Ya kawan, perlu kita ketahui bahwa pada umumnya orang tua bangsa Batak tidak sembarangan memberi nama kepada anak-anak keturunannya. Nama anaknya yang diberikan selalu mengandung makna filosofi atau yang berkaitan dengan peristiwa penting. Asal kata dan arti nama Tarihoran tidak dapat diketahui secara pasti kawan. Namun diduga kuat, nama itu erat kaitannya dengan peristiwa perjalanan hidup si Raja Tarihoran. Apakah nama itu berkaitan dengan nama hewan yang bernama Patihoran yang senantiasa bercahaya di kegelapan malam? Atau kalau orang Labuhan Batu Utara menyebut hewan Salumair. Menurut cerita yang banyak beredar di kalangan warga marga Tarihoran yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, bahwa asal mula nama Tarihoran berkaitan dengan hewan yang bernama Patihoran atau Salumair tadi. Patihoran adalah sejenis lipan namun berukuran kecil, gigitannya tidak berbisa dan bercahaya di kegelapan apalagi kalau disentuh. Ya kawan, konon ceritanya hewan ini suka masuk ke telinga manusia, menggigit bagian dinding-dinding dalam telinga, dan mau bertelur serta menetas di sana. Pada masa remaja, di suatu malam si Raja Tarihoran sedang lelap tidur. Tanpa dia sadari, seekor hewan Patihoran atau Salumair merayap mendekati telinganya, seraya masuk ke dalam. Setelah berada di dalam, Patihoran atau Salumair menggigit bagian dalam telinga si Raja Tarihoran, dan tiba-tiba dia terbangun karena merasa sakit di dalam telinganya. Dilakukanlah segala cara dan usaha oleh orang tuanya untuk mengeluarkan Patihoran atau Salumair tersebut dari dalam telinganya. Namun segala cara dan upaya yang dilakukan selalu gagal kawan. Akibatnya Patihoran tersebut mulai bertelur dan menetas di dalam telinganya.
Lama-kelamaan si Raja Tarihoran semakin merasa kesakitan. Dalam kurun waktu yang cukup lama, si Raja Tarihoran mengerang kesakitan. Seakan-akan dia sudah merasa putus asa kawan. Jangan-jangan Patihoran yang terus menggerogoti telinganya akan membawanya pada kematian. Berita penyakit yang diderita si Raja Tarihoran kawan telah tersiar kepada tetangga dan daerah sekitarnya, dan telah menjadi bahan pembicaraan banyak orang kawan. Ya kawan, maklumlah pada masa itu belum ada dokter ahli THT seperti pada masa sekarang ini. Suatu hari kawan, si Raja Tarihoran tinggal sendirian di rumah, di mana orang tua dan saudara-saudaranya pergi ke ladang dan berburu. Pada saat pintu rumah mereka terbuka, masuklah seekor ayam tetangga ke dalam rumahnya. Melihat ayam tersebut masuk, tiba-tiba timbullah rasa emosi si Raja Tarihoran. Maklumlah kawan, dia sedang sakit. Sambil menahan rasa sakit di telinganya, si Raja Tarihoran mengambil sepotong kayu bakar dan dengan emosi melempar ayam tersebut. Rupanya kawan, tanpa disengaja, kayu tersebut tepat mengenai ayam yang masuk ke dalam rumahnya tadi, sehingga ayam itu pun langsung menggelepar dan mati. Melihat kejadian ini, si Raja Tarihoran merasa sakitnya sedikit mereda. Timbul rasa takut yang berkecamuk di dalam hatinya. Ya, si Raja Tarihoran merasa takut. Kawan, takut kalau ketahuan nanti sama pemilik ayam tersebut. Lalu dia berpikir sejenak kawan. Kalau dibuang dia takut waktu membuang nanti ada yang melihat. Kalau disembunyikan di dalam rumah, suatu saat pasti akan membusuk dan menimbulkan bau bangkai. Akhirnya si Raja Tarihoran mengambil ayam tersebut, lalu ia merebusnya agar mudah dicabut bulu-bulunya dan dijadikan santapan yang lezat. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumah hendak meminta sesuatu. Ya, meminta sesuatu kawan. Karena pada masa itu sudah menjadi hal biasa kalau seseorang kehabisan garam, bawang, cabai atau hal yang lain-lain, lalu akan meminta kepada tetangganya. Karena si Raja Tarihoran yang sedang melakukan kesalahan, dia sangat terkejut. Dia merasa ketakutan luar biasa. Ya, ketakutan kawan. Takut kalau ketahuan perbuatannya tadi. Lalu dengan tergesa-gesa dia mengambil ayam yang baru direbus dan masih berbulu-bulu. Lalu menyembunyikannya di bawah bantal. Dan dia pun pura-pura tertidur terlelap di atas bantal tersebut kawan. Beberapa saat kemudian, bau ayam rebusan tersebut mulai menyebar di sekitar bantal dekat telinganya. Tanpa diduga oleh si Raja Tarihoran, rupanya bau ayam tersebut tercium oleh patihoran-patihoran yang ada di dalam telinga Raja Tarihoran. Akibatnya kawan, patihoran-patihoran yang ada di dalam telinga si Raja Tarihoran menjulur keluar satu persatu dari dalam telinga si Raja Tarihoran. Si Raja Tarihoran pun terkejut, bercampur gembira. Seakan-akan ia merasakan jiwanya perlahan-lahan datang kembali ke dalam tubuhnya. Setelah patihoran-patihoran itu keluar semua dari dalam telinganya, ia pun langsung bangkit dari pembaringannya sambil melonjak kegirangan. Hore, hore, teriaknya gembira.
Semua patihoran-patihoran telah keluar dari telingaku. Hore, hore, teriak si Raja Tarihoran berulang-ulang sangkin gembiranya. Ya kawan, wajarlah si Raja Tarihoran sangat bergembira karena sebenarnya dia telah putus asa dan pasrah apapun yang akan terjadi. Aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Semua patihoran-patihoran telah keluar dari dalam telingaku. Teriak si Raja Tarihoran kembali bersorai-sorai setelah melihat orang tua dan saudara-saudaranya pulang dari ladang. Mereka sangat terkejut mendengar penjelasan si Raja Tarihoran. Dan sejak peristiwa itu, maka dijulukilah dia si Raja Patihoran yang selanjutnya disebut si Raja Tarihoran dan menjadi marga Tarihoran. Demikianlah kawan, sejarah asal-usul nama marga Tarihoran yang dapat kami rangkum. Kalau dalam penyampaian kami ada kesalahan, mohonlah kami dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hebat luar biasa.